Tawadu, tanya jawab ibadah haji dan umroh bersama Ustadz Agus Muslim Fahlevi. Pak Ustadz, bagaimana cara mempertahankan semangat ibadah sepulang umroh? Pertama tentunya ketika kita hendak melaksanakan ibadah yang berkaitan dengan tanah suci seperti haji ataupun umroh misalnya, yang pertama tanamkan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya, karena ketika kita sudah mengikhlaskan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentu orang tersebut akan betul-betul menjaga ibadah-ibadah yang telah dilaksanakan di sana. Pertama. Yang kedua tentunya pada saat dia melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh yang berkaitan dengan tanah haram, dia mengikuti ibadah haji ataupun ibadah umroh yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Nah ini kebanyakan yang kita lihat di sini kan banyak orang yang pulang umroh, pulang haji masih banyak melakukan kemaksiatan, masih banyak meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ini disebabkan karena niat atau azam dia melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh ini bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin saja karena dia ingin dipandang orang yang mampu melaksanakan haji ataupun ibadah umroh, atau dia melaksanakan haji umrohnya agar dibilang orang, agar dipanggil haji dan seterusnya. Maka ini yang dikhawatirkan setelah dia melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh ini, dia akan tetap lalai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga dia akan gampang terlena untuk banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang pertama itu harus ditanamkan niat yang ikhlas, yang murni semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah setelah dia melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh, maka sepulangnya dia ke tanah air, tentu dia akan mudah istiqomah di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Makanya kan ada ibadahnya, mudah-mudahan dia menjadi haji yang mabrur misalnya, atau mudah-mudahan dia mendapatkan umroh yang makbulah. Nah tentu ini haji yang mabrur dan umroh yang makbulah ini kita lihat pada saat dia selesai melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Nah ketika dia selesai melaksanakan ibadah haji, misalnya ibadahnya di tanah air semakin mantap, thalabul ilmnya semakin mantap, seluruh aktivitas yang baik itu semakin mantap, dan dia mampu menjauhkan perkara-perkara yang Allah haramkan, gitu kan, maka dia akan mendapatkan gelar haji yang mabruroh. Demikian juga setelah dia pulang umrah misalnya, salat berjamaahnya semakin rajin, sodakohnya semakin banyak dan seterusnya, maka dikatakan dia mendapatkan umrah yang makbulah. Tapi sebaliknya, ketika dia selesai melaksanakan haji ataupun ibadah umrah, ibadahnya itu biasa-biasa saja, bahkan semakin berkurang dan seterusnya, maka itu dikatakan haji mardud atau umroh yang mardud, artinya haji yang tertolak atau umroh yang tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil tentunya dia menanamkan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Labbaik Allahumma labbaik.